Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Godi. Bapak izin Pak, kamera untuk di belakang baku yang pertama ya Pak. Pinggir nggak boleh, pinggir. Nggak boleh. Bang Edi mundur, Bang Edi. Ya. Silakan. Yang sudah antara data antara Pak Menteri dibuka dari jabatan kita lihat kelengkapannya ya. Gugat yang kurang kemarin sudah TGP dari kuasa. Kurnia di sini tidak ada penerima kuasa. Yang penerima kuasa di sini Profesor Edi. Tadi penerima kuasa. Taufik Bahudin dari Jakarta. Yang tidak makan. Ada tambahan enggak ada barusan. Itu belum didaftarkan. Sudah yang didaftarkan ini sudah didaftarkan ini ya. Yang sudah didaftarkan itu penerima kuasa adalah Edi Sujana, Alvin Setio Prima ya, penerima kuasa bukan mengajukan bukan ada buat tadi penerima kuasa ini penerima kuasa akan bersidang itu sudah beres semua Ibu. Saya nggak tahu, dengar ya, penerima kuasa di sini adalah Profesor Edi Sujana, kedua adalah Dharma Yudis Desa, ketiga Alvin Setio Prima, kelima dan keempat Hasan KSH, kelima kemudian Muhammad Nur, Mahmud, Adib Lokal, Firly Nofiansah, dan 7 Purwanto. Cuma itu. Ya, saya adalah salah satu kuasa. Saya nggak tahu. Nanti akan dijelaskan oleh PDHL. Bang Yael tentang saya dalam tadi itu aja ya. Saya cuma itu saja ya. Ya, tapi mau dijelaskan benar Bu. Tolong Pak Yaya, ini penerima kuasa dan apa ada di Kemarin dipanggil ada, sekarang ada. Bukan, ini setelah saya cek, setelah sidang saya cek membuat berita acara ini saya cek ini. Makanya saya urut penerima kuasanya di Kota Spesial. Jadi kalau Ibu Kurnia sini tidak ada tercantum penerima kuasa. Kemarin ada di perbaikan. Nah, saya terima ini. Ya. Ya boleh dikonfirmasi ke Panitera Bu, karena kita
Ada. Kemarin ada kan? Kemarin ada. Yang terima Pak. Kemarin ada. Dari sana. Tidak ada nama saya. Sekarang saya tanya. Profesor Regi sudah ada ya? Ada. Arvid Saktio Timat tidak ada. Dari. Dan Ludis, dan Hari Ludis ada. Johnson Hasibuan tidak ada hari ini ya. Mahmud belum ada. Mahmud ini yang ada saya terima ya. Kemudian Habib Novel belum ada kan? Asamkan Firly Noviansa Tidak hadir. ya maaf Pak kalau Novel tolong itu Pak. Masa kita sidang sudah dibuka ya Bapak nelfon di dalam. Izin Bu mau konfirmasi itu. Iya ini kan sidang bukan tangan. Kemudian Cucu Purwanto itu penerima kuasa. Bapak Tapi yang terakhir. ya, Pak Cucu ya. Itu penerima kuasa ya. Cuma itu ya Pak ya. Kemudian KTP pemilik kuasa silakan Mas. Kuasa KTP-nya ini Pak Muslim kemarin ada hari kemarin udah Itu juga. yang memberi kuasa belum Pak belum saya terima. Fotokopinya mana? KTP asli makanya kemarin itu saya berikan seperti itu. Kan pemilik kuasa ada 5 orang, mana fotokopi KTP-nya dan aslinya. Mana sih yang Juga sih. berapa orang yang hadir hari ini? Pak. ini Rijal Harga KTP kasih. Kalau ada komunikasi yang ada nanti nyusul. Nanti nyusul. Kan kemarin saya bilang ini 5 orang satu lembar aja kopiannya begini, nggak perlu satu lembar satu orang. Bu, izin ya Bu. Saya sementara ini selama berdata nggak pernah KTP asli penggugat prinsipal diminta Bu. Apakah ada Kami pembahasan baru? sangat memerlukan sekali KTP asli ini, makanya Ada pembahasan. Ijazah Bu yang penting Bu. Ijazah KTP gampang. saudara mau ribut di dalam atau di luar? Ya Ibu doang. Hanya ini bukan penonton aja kok kalian ini. Pak, jangan penonton Pak, maaf Pak. Pengunjung sidang. Nah, Mohon maaf. Ini yang perkara saudara dengan saudara yang di sana. Yang itu hanya pengunjung sidang saja, tidak untuk berkomentar apapun. Ya, kalau masih teriak-teriak seperti tadi, masih tidak bisa mengeluarkan Anda semua. Karena yang berperkara hanya ini. Lihat perhatikanlah. Tidak boleh puasa. matikan juga presidennya Pak. Udah ya, tolong perhatikan yang menghargai persidangan ini adalah warga negara Indonesia sendiri. Jangan diminta orang luar negeri menghargai persidangan kita. Ya, kita sebagai warga negara Indonesia tolong perhatikan dan dihargai persidangan. Kemudian itu yang kurang ya dari kan tiga orang
Tergugat 1 yang kurang surat kuasa asli. Surat tugas asli. Surat tugas 1 yang akan yang datang siapa? Yesti, Nur Farida, Teguh. Yesti. Surat kuasa ini mana? Ya. Surat kuasanya. Kami mau sampaikan surat kuasa substitusi kami masih berproses. Proses sama siapa? Proses Keluarin. Ibu bukan kita. Silakan saya ngomong. Kalau ibu ngomong silakan di luar. Tidak ada penjelasan. Ada, saya hadir pas dan kemarin. Kasih lihat. Iya, ada. Kenapa jadi sekarang nggak ada? Kemarin ada. Jokowi kok dengan kami demikian? Jangan mengada-ada, Bu. Ini lihat. Formalnya surat kuasa Bapak. Mana dunia. Mana dunia yang Saya berdasarkan surat kuasa ini. Saya dari Kelurahan Pacaran. Nah, bilang aja mau ngomongnya jangan. Ini Bu, ini. kuasa ini formalnya tuh. Nah, ini baca Bapak. Kenapa ini dimasukkan? Sini, Bapak Profesor Sepiana. Ini Iya. yang saya terima juga ini. Silakan kedua. Ya. Kita beri kukurnya kita. Biasa. Lagu lama kasih bahas. Jangan begitu Pak. Kita ini setara, beda fungsinya. Oke. Kalau anak pidana jaksa, polisi, Bukan masalah kuasa tidak dan ini teknis administrasi sudah diberikan penerima kuasa. Minta yang terhormat kuasa penggugat. Dasar kami adalah surat kuasa. Surat kuasa seperti yang saya terangkan tadi. Nah, Jadi sekarang karena itu ini tidak ada dalam surat kuasa, silakan pindah ke belakang. Kenapa ibu dia tanyakan kepada yang memberi kuasa? Apakah dia memberi kuasa? Bukan saudara yang menentukan sah dan tidaknya. dia memberi kuasa. Kalau memang saudara memberi kuasa kepada dia, di mana surat kuasanya? Itu saja. Bikin dong. Ya. Buat saya. Bikin hari ini Bang, pakai kertas biasa aja. Penting banget. Berlakukan yang sama kepada para tergugat. Karena para tergugat sampai hari ini sudah 2 minggu diberikan waktu tidak juga bisa menunjukkan kuasanya. Apa kuasanya para tergugat? Ijazah yang dipermasalahin bukan KTP. Ijazah dipermasalahin. Ijazahnya nggak ada. Ijazahnya bodong. Ganggu ya. Yang kami juga minta diperlakukan hal yang sama terhadap para Lagi saya cek. karena sampai 3 minggu ini mereka tidak bisa menunjukkan surat kuasa yang asli yang sebenarnya. Maka diperlakukan sama lah antara Yang adil yang penasihat hukum dengan para tergugat. Sampai dengan dulu ini mereka tidak bisa menunjukkan surat kuasa yang asli. Ya nggak bisa hadir kok. Sampai saat ini, Indonesia. sampai pagi hari ini pun mereka tidak bisa menunjukkan surat kuasa yang asli. Nah.
Bikin di Pramuka. Yang bersuara silakan keluar. Kalau nggak mau tenang keluar. Izin Bu, izin yang mulia. Kalau kami yang nggak ada ini, kebetulan prinsipal ada. Nah, tunggu dulu Bu, tunggu dulu, sabar. Nah, prinsipalnya ada. Bisa Ibu tanyakan di sana. Kalau Ibu nggak mau pun nggak apa-apa. Tapi tunggu dulu, sabar dulu, sabar. Nah, sekarang tergugat. Apakah ketika hadir ada nggak prinsipalnya di sini untuk menyatakan mereka sah? Itu pertanyaan ekual. Dari awal kalau tidak adil angkat kepada kami di hadapan pengunjung sidang, maka keadilan itu tidak akan bisa ditemukan. Terima kasih. Kita ini kan perdata. Kalau ibu ini mau pemegang kuasa silakan, kan bukannya 5 orang. Dengan kasih, Dan perlihatkan secara tertulis. Maksudnya juga. Gimana ada untuk memudahkan dia? Saya selesaikan. Ya. Terbuka 1. Surat kuasanya mana? Gak ada. Saudara tolong keamanannya dulu orang ini semuanya. Siap, Bapak di tempat aja, siapa? Bapak, Ibu harus tenang ya. Siap. Pengunjung sidang harus menghormati hakim. Jangan mau tanya siapa? Jangan mau tanya siapa? Mana? Enggak. Pak, minta tolong ya. Jangan mau mana? Laki-laki. Lancar. Tolong harap tenang. Enggak ada. Mana? Hakim, tidak boleh marah-marah. Hakim harus adil. Baru satu. Yang penting tolong jemaah pengunjung diam hormat, ada yang celetuk. Ada, silakan mulai. Biar kalian bisa fokus. Siap. Tenang. Nggak kedengeran tuh, nggak kedengeran. Pakai mic, nggak kedengeran. Saya nggak ngerti tentang filosofi puasa sudah ada. Izin majelis, saya ingin menyampaikan ini persidangan di tahun informasi. Jadi mohon semua pihak tenang. Kalau memang kita ingin Jangan ngatur. Atau tunjukin aja. Tenang dulu, jangan. Ayo, mau ngeliat dulu. Asli bukan itu surat kuasanya. Ayo tenang. Ayo tenang. Gak diam nih. Gue diam nih kalau nggak. Dulu aja. Ya, Bapak rusak tempoh ya Pak, tempoh. Pak Kapanan sini saya, mundur. Ganti. Mundur saya. Nah. Sasarannya gede juga sih, jangan di sini. Kayaknya ada nih. Munduran kalau nggak mau ke bangku. Apa Bapak? Kali didaftarin juga keluar dulu. Nah, gitu. Nah, jangan nggak usah dijelaskan. Sudah lama nggak tahu orang. Nggak kesalurin. Akhirnya nggak ada yang tahu orang.
Bisa. Makanya saya suruh yang orangnya bukan ini. Sekarang ini besok beda lagi nggak boleh. Ini terbuka berapa nih? Ini kan sidang umum. Silakan keluar, buka pintunya. Kalau nggak mau diam, keluarkan. Ya udah diam, Bu. Ya, atau nanti besok lagi. Udah tenang dong. Sidang umum. Udah tenang Dengan hormat. Tar dulu Ya, kami mohon kami upayakan pengujian akan tertib. Enggak, nanti akan bersorak. Sudah tadi. Bagaimana kondisi sidang? Siap untuk tertib? Ya. Siap yang siap. Tolong yang depan ini dikosongkan, kecuali para pihaknya. Tolong dikosongkan. Kalau memang saudara mau tertib, Mereka di depan tertib. silakan pindah ke belakang dulu. Saya minta tolong pada penduduk sini depan pindah ke belakang. Tasnya aja. Nah, bangkunya majuin. Bapak pindah sini duduknya. Tolong kameramen di belakang. Ini Bang Husin. Yang kameramen ini siapa? Yang duduk di belakang. Pak, izin Pak, di tengah sini tengah. Kan ini udah geser, maaf ya Bu, geser lagi. Ini dengan baju putih sana. Maju lagi ya. Halo, Bang. Bukan tidak kan? Silakan Pak. Tolong ibu yang berdua belakang. Iya, ini buat puasanya Pak, buat puasanya. Tapi puasanya kan ada duduk, maka dari itu puasa duduk. Jat. Di belakang. Jat. Ibu, izin ya. Sini tak. Sebagai apa? Yang berdua ini.
Ibu yang 3 orang. Yang tidak resmi siapa ini? Pura-pura nggak tahu yang tidak ini. Silakan ke belakang, coba pegang ke belakang. Pindah belakang, Bu. Belakang. Sidang pindah belakang. Ibu pindah belakang, kita pindah. Pindah belakang. Sebentar, saya belum selesai. Saya puaskan. Terbuka dua sama Ibu. Bukan masalah sih. Yang kedua, ada hasilnya. Bawa di belakang ya. Ini tuliskan apa? Kedua ini. Puasa tadi mana kali ini? Resminya mana? Di bawah ya. Kalau tidak ada sarapan puasa ini dari puasa di mana ya sendiri nggak bisa dibawa ya. Kopinya udah ya. Kopinya Pindahkan duduknya. Buatkan duduknya. Oh iya, silakan. Oh, gemuk ya. Tinggal KTP pemilih kuasa ya. Ya asli SK.
Kertas kuning nih jelasannya ini. Ini nanti ya. Ini yang ada asli tadi ya. Ini jadi kenapa ngurusin masalah KTP dari kuasa aslinya ya. Asli ya, sikapnya lain. Kalau memang saudara aslinya ada masalah ya. Iya. Tapi kalau saudara Memang nggak jelas. dari Bawaslu ada surat kuasa tidak kakak kopinya ada tidak tahu siapa ada di sini Deno. Ini kopiannya dari kopiannya dan didaftarkannya. Ini masih ada yang masak. Kemudian saudara sebagai pengacara pegawai parti, saudara pegawai mana? Tidak, semuanya ini ya. Mana sudah? musibah banget. Ini jijik banget. Ya, nanti kalau ada KTP-nya nggak bisa dikoneksi, dia tolong diregister di Indonesia. Ini surat kuasa sudah ada, ini belum bisa dilakukan. Cakep ini. Sudah dicatat ya yang berat. Ini 3 ya. Kemudian
Bawaslu sudah ya, DPR RI ada yang hadir? Yang hadir siapa? Dasar saudara hadir apa? Yang hadir siapa? Berapa yang hadir ini? Ada kopiannya itu. Kopian ini ada. Ini sebenarnya hadir pertama kali di sini ya. Mama biasa gini. Barang Pak, malah ada yang begini sih satu, polisi banyak aja tidak balik. Iya. Ini lagi satu. Paling banyak deh. Ajar Yang digugat kan DPR RI ya. Ini dari ketua DPR-nya nanti. KTP pemberi kuasa asli dan fotokopi ya. Ya. Kalau nggak bisa dibawa aslinya, legalisir di notaris. Ya. Lalu ID card saudara sebagai apa penerima kuasa? Ya, apakah seorang advokat atau pegawai? Ya, bukti saudara pegawai. Kopi, ya kan aslinya. Ya, namanya sini. Jadi kalau melelap itu ngomongnya lembut ya. Ini baru pertama kali datang, sudah tugas yang ada. Belum ada sudah kuasa lagi proses. Kemudian DPR RI. Silakan kalau ini sudah kuasa. Saudara kan penerima kuasa hadir, apa yang institusi? Ini tidak damai. Ini sebuah kuasa yang tidak damai. Udah damai, dia udah nggak damai lagi. Nggak damai lagi. Luar biasa. Kemudiannya. Kemudian ini sudah tugas saudara. Ini adalah Makanya harusnya udah selesai, udah rapi, tinggal sidang. Pesanannya begitu, pesanannya kan begitu. KTP aslinya belum ada ya? Belum ada. Jangan malah ntar kita teriak lagi nih.
Sombong kali. Dan tadi ngajak. Ini aja di kopi. Ada. Ini dulu ya. Nanti ini kalau nggak bisa pakai organisasi ya, notaris. Ya. Ngobrolnya masaknya ke begini. Waktu habis. Aja nih kan Itu ini KTP pemberi kuasa itu di bawah aslinya atau di dekat sini. Yang ada pemberian ini Memimpin negara. ini nggak nyari ya, ini tapi kita nggak boleh berisik, tapi dia mengikutin emosi. Dia udah mau sidang baru diperiksa-periksa. Waktu habis. Udah nunggu mendatang. Terus deh. Sidang. Nggak bisa disertakan itu. Terus gila batuk emosi. Maju deh maju. Apakah KPN Surakarta hadir kuasanya? Tidak ada ya? Ini tidak hadir tanggal
Mensesnek. Ya, silakan. Surat kuasa. Yang kedua siapa? Ini memberi kuasa kepada dan kepada saudara. Nama saudara? Ini ketiganya ini ya, ini ya. Yang mana? Ini. Satu ya. Saudara, pegawai atau advokat? Sudah pegawai mana? Yang mana? Yang kedua orang di mana? Udah saking besar gitu. Hadir ya. Mendikbudristek tidak hadir. Menteri Keuangan tidak hadir ya.
Jadi dari kehadiran tadi yang tidak hadir adalah yang 1 dan juga 6 dan juga yang dulu juga 1 ya yang tidak hadir. Ini masih ada surat kuasa yang belum, ini dari DPR keluar surat kuasa yang belum, dan tergugat 3 ya belum didaftarkan. Jadi majelis permusyawarah kita tunda 1 minggu. Bilang aja dari tadi. Semua jadi goblok. Sabar.
umumnya begitu. Pagi mau Dengar Bang Eki mau ngomong, Mbak dengerin. Diam. Dilengkapi semuanya ya. Jadi begini, kita panggil orang yang tidak hadir 2 minggu lagi dan kelengahan yang lain. Kalau minggu depan mereka tidak datang, kita lanjut. Gedung sidang nasional. Ya nggak apa-apa juga. Pak, nggak boleh juga dilarang, masa orang boleh dilarang. Betul. Dan Nomor 2. ya, silakan. Seminggu aja seminggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah hukum sudah diam. Tapi persoalan seriusnya yang kita buatnya orang nomor 1, tetapi pribadinya, bukan jabatannya. Karena jabatannya tidak memalsukan. Yang memalsukan dugaan kita pribadinya. Jadi dia tidaklah pada tempatnya menyuruh Menseknek memberikan surat kuasa atau surat tugas. Surat kuasa belum ada. Dan yang kedua, tidak mengerti istilah surat kuasa substitusi. Kalau mau substitusi, mesti ada tanda tangan basah dari Jokowinya mensubstitusikan kepada siapa. Nah, yang ketiga, kaitannya dengan KTP. Kami Bambang Tri dimintain KTP. Bagaimana dia lagi di penjara? Jauh lagi. Nah, Jokowi orang bebas, bisa kemana bahkan berkuasa, kok tidak kasih KTP-nya? Nah itu, enggak ini gagasan-gagasan yang untuk depan, enggak apa tuntas gitu loh. Nah, yang kedua, dalam konteks leverage di dalam persidangan, hakim yang mulia, kita advokat punya kualifikasi sebagai penegak hukum. Mestinya mereka digugat, mereka mewakili juga dengan advokat atau memberi kuasa kepada advokat. Siapa advokat paling top di sini? Jokowi, datangin sini, debat sama kita. Maaf ya, saya tidak mengenal kalian. Tapi status kontak kalian ini karyawan, pegawai. Bagaimana kalian mau berdebat sama kami advokat? Ada isinya. Yang ketiga, substansi yang kita dinyatakan pengadilan tidak berwenang. Kemudian yang kedua sudah pidana 5 bulan sidang, 30 orang saksi, tidak ada satupun yang melihat ijazahnya kepada ijazahnya Jokowi. Nah kita minta, ini ada KPU nih, tentu waktu 2014 dan 2019 Jokowi datang ke KPU tentu membawa ijazah. Saya potong ya. Sebentar dulu, ini logikanya dulu. Kalau saudara nyatakan itu sudah masuk kepada pokok perkara, ya ini sudah baru formil masing-masing pihak baru ya. Kenapa ini saya keluarkan? Karena mereka meremehkan kita, termasuk hakim, nggak berkualifikasi untuk berperkara. Mestinya advokat. Abang nggak mampu nyewa advokat. Kalau kita nggak dibayar, kita bela rakyat. Amin. Oleh karena itu, misalnya ijazah yang ditunjukkan, apa? Ya kita minta dari UGM juga ada di mana ijazahnya, yang aslinya. Kalau anak-anak kita ijazah. Nah maksud saya, biar pengadilan ini selesai sesuai dengan ajas, singkat, cepat, murah. Ya. Tunjukkan aja ijazahnya. Case close, tutup kasus itu. Nggak usah beralasan. Tapi masalahnya nggak pernah ada. Nanti seminggu depan nggak ada lagi dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu pikiran yang sekarang. Rehan, apa Anda? Hidupin itu. Majelis Hakim yang mulia, mohon izin dalam rangka minggu depan tidak gaduh seperti ini. Alasan baiknya pertama, karena mereka ini adalah pejabat publik, keterbukaan informasi publik, good governance,
melekat kepada mereka. Ini juga ramai di media. Kalau mereka tidak baca, itu bukan pejabat publik yang elok kalau dia tidak menonton. Kedua, dalam rangka konstante justisi yang dikatakan oleh Bang Egy tadi, cepat, murah, sederhana, juga jadi lebih murah ongkosnya daripada bolak-balik yang hanya nil hukum di sini, padahal ini adalah rumahnya. Kami minta agar memahami tentang keributan publik ini adalah mengenai ijazah palsu. Jadi mohon dalam mediasi nanti dibawa ijazah palsunya. Kalau nggak, itu apa mediasi? Awalnya itu. Jadi jangan buang waktu tadi melanggar asas yang Mahkamah Agung. Jadi mohon saya lagi, untuk pengunjung sidang, jangan dipancing gaduh oleh pejabat publik ini yang terikat kepada good governance. Jadi jangan misalkan pengunjung sidang yang ada dalam hukum acara, ini dilarang. Mereka bisa ini seperti ini. Dan ketika sudah memperingatkan, kami juga sampaikan di sini MPR yang baru tertib dengan rektor. Menseknek yang lebihnya 7 nggak ada yang bagus, bahkan batal demi hukum. Ada yang PLH yang memberi kuasa, pelaksana harian DPR memberi kuasa kepada pegawai. PLH-nya sendiri tidak mempunyai bobot hukum, tidak mempunyai kualitas hukum. Ini kan wakil rakyat kayak begini gimana? Bubarin aja. Ini mohon maaf ini. Tadi yang mungkin yang Profesor Egy katakan, kalian nggak kualitatif melawan menghadapi kami. Buktinya kalian mau muncul karena nggak ngerti. Kalau nggak ngerti, kalian pasti nggak mau jual kuasa seperti ini. Itu. Begini lagi yang terakhir majelis hakim ada gium para ahli hukum bahwa di awal perkara harus dimulai dengan keadilan. Kalau di awal perkara tidak berprinsip keadilan, merujuk keadilan, maka keadilan tidak akan didapatkan. Itu prinsip. Itu prinsip. Ya, jadi awal hukum acara seperti ini boleh dihadirkan yang tanpa punya kualitas hukum. Nah, itu udah suatu ketidakadilan. Awal sidang nggak mungkin bisa ditemukan materi wahid kebenaran yang sebenar-benarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bebas. Jangan disinggung lagi. Yang sekarang disinggung lagi. Jangan. Merdeka. Bagi yang tidak hadir bagaimana? Mendiknas tidak hadir. Mendik tidak hadir 2 kali. Apa yang ketiga masih diharapkan lagi? Ulur terus sampai pemilu. Ini bukan kuasanya, dan ini juga melengkap kuasanya, dan ada untuk karena kita Apa buat dia itu konsekuensi buat si Mendiknas itu dan Menq yang tidak hadir melecehkan sidang ini. Dan kami beri kesempatannya kepada para pihak nantinya. 1 minggu putus. Gini, karena gini yang mulia, dengan hormat secara akal sehat, cara-cara gini ini menunda kemenangan kita rakyat. Mereka ini kalah cuma pakai cara-cara yang begini. Mereka, kalau benar mereka jagoan dan punya benar ada aslinya, tunjukkan. Itu aja yang mulia. Jadi saya minta rakyat ini di 2 minggu apa 1 minggu yang mulia? 1 minggu. Kami dengarnya tadi yang mulia bilang 1 minggu.
Oke, jadi 2 minggu. Nah, kalau 2 minggu tidak hadir lagi, saya tidak sekedar ditinggal. Yang lain kita langsung. Yang lain, tapi jangan cuma ini, ada konsekuensi hukum loh. Jangan capek sih nanti 2 minggu lagi. Ada rekamannya nih. Alhamdulillah, hari ini sudah terlihat kemenangan rakyat. Takbir! Kita sekarang takbir tadi orasi. Saya sangat keberatan. Karena apa? Karena kita sedang dialog kepada Mas Hakim, dipersilahkan oleh Hakim. Kok kita dibilang orasi karena mengeluarkan takbir? Nanti terserah saya nyatakan, jangan saya sekali Pak melarang saya lagi takbir. Ini barang bisa saya lempar ke Bapak. Kedua adalah ini nggak equal, sementara undang-undang itu hak dalam pelaksanaannya harus equality before the law, artinya sama. Kenapa ukurnya itu nggak boleh? Padahal mereka juga nggak sah. Satu. Kedua, Pak Menteri, fotokopinya harus ada. Saya tanya, hukum acaranya mana? Karena pembuat prinsipal itu dalam peraturan negeri tidak perlu surat KTP asli. Kalau perlu, maka saya tadi sampaikan oleh Bang Egy. Kalau gitu Jokowi KTP-nya mana? Betul. Keluar loh. Mereka pengen cepat, tapi kita juga sampai mau. Nah, mereka berpikir semua pengunjung sidang tadi disuruh keluar. Kita keberatan loh. Karena punya hak di sidang. Bukan persidangan perkosaan. Bukan persidangan pelecehan seksual. Ini keterbukaan informasi.
tidak cukup melalui sederhana sampai ditindak juga berapa kali. Jadi hakim itu harus mengerti, mengetahui bahwa ini kebutuhan publik, kebutuhan kalian semua, bukan kebutuhan Bang Egy dan kawan-kawan, bukan kebutuhan Hatta Taliwang, Rija Madila, Muslim Arbi, Bambang Tri yang udah di penjara gara-gara ingin tahu tentang keabsahan. Itu hak kita, hak kalian mengetahui seluruh tingkah laku pejabat publik. Itu hak rakyat, dilindungi oleh banyak undang-undang. Saya nggak usah sebutin undang-undangnya ya. Udah percaya kan? Nah, kalau nggak percaya, nanti minta Bang Egy copy shop daripada gugatannya. Ada sampai 25 undang-undang tentang keabsahannya kalian ini sebagai publik untuk berpendapat, untuk menanya. Ini ya, gugatannya nanti bisa diminta kopi. Ini dasar kalian, bukan dasar kami saja. Untuk menggugat, bertanya, curiga, apakah dia asli ijazah atau tidak, korupsi atau tidak, semua itu kalian punya hak. Bahkan dalam undang-undang tipikor kalian ini mendapatkan uang hadiah, reward kalau bisa bongkar. Tapi kenyataannya yang laporin polisi malah dilaporin lagi. Kan Gibran dilaporkan oleh UPD lah dilaporkan. Itu biar kalian kecut, kita kecut. Tapi alhamdulillah masih ada orang-orang berani di sini. Ini sebagai bukti sejarah bahwa warga negara Indonesia bangsa ini tidak bodoh semua, tidak goblok semua, masih ada. Ada juga yang berani di sini tuh, Bang Edi Mulyadi juga ada di sini. Terima kasih. Demikian dilanjut oleh Bang Egy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, ada 3 hal penting. Yang pertama terkait dengan jati diri Jokowi, bahwa masyarakat dan Jokowinya sendiri harus mengerti bahwa yang kita gugat adalah pribadi Jokowi, karena dia yang melakukan tindak pidana memalsukan ijazahnya, bukan presiden. Jadi logika hukumnya Presiden Jokowi dalam hal ini sebagai pribadinya tidak bisa mengutus jaksa agung, tidak bisa mengutus atau diwakili oleh Menseknek. Itu bukan kewenangan dia kalau sebagai pribadi. Dia tadi tidak ada surat kuasanya, yang ada surat tugas, tapi dari Menseknek. Apa urusannya Menseknek? Nah, itu ini justru pengetahuan dasar hukum aja presiden nggak paham tuh bagaimana. Kata orang Jakarta, bagaimana? Udah tahu bertanya saya. Yang kedua, dalam konteks yang harus mewakili, mestinya Jokowi sewa lawyer. Siapa lawyer paling top di sini? Lawan kita. Debatnya enak seru. Kalau lawan pegawai kutuk tinggal dipencet doang. Diajak debat gak bisa, diajak ini gak tahu. Nah, kan ikut bapaknya. Ini logikanya, bukannya Jokowi tidak mau sewa lawyer, logikanya dia mau melecehkan kita. Kita di sini bukan advokat saja, tapi ada hakim. Karena ini pengadilan. Masa hakim mengadili antara kita yang membuat dengan gugatan yang jelas pakai ilmu hukum advokat, lawannya office boy, lawannya pegawai. Waduh, untuk kupret. Termasuk juga UGM, padahal dia ngerti universitas. Tuh mestinya dia tunjuk fakultas hukum dia. Dekannya kalau perlu datang sini. Itu yang benar dalam bernegara kita. Itu yang waras. Nah, karena kita lagi nggak waras dalam bernegara, jadinya seperti ini. Oleh karena itu, pemerintahan yang nggak waras ini harus diganti dengan yang waras. Yang ketiga, karena
karena ini perbuatan melawan hukum, gugatan kita pasal 1365 Undang-Undang Perdata, tiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka diwajibkan ganti rugi. Maka itulah kita gugat juga Menteri Keuangan. Kenapa? Karena ijazah dipakai sama Jokowi bisa jadi presiden. Nah, sudah hampir 10 tahun, paling tidak 9 tahun dia sudah jalan menggunakan ijazah palsu, menikmati jabatannya sebagai presiden, bikin utang, bikin segala macam, maka bikin sengsara rakyat, Menteri Keuangan bertanggung jawab ganti rugi kepada Bambang Tri karena dia sudah dipenjara 3,5 tahun, sekarang sudah jalan setahun dan kena 4 tahun. Gugatan kita kepada Menteri Keuangan harus 10 triliun. Menteri Keuangan itu soal lain. Jadi yang 3 hal ini penting ya, dan juga secara ilmu hukum harusnya kita ini sudah menang. Untuk itu tolong jelaskan sedikit antum sebagai lawyer dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin menyoroti dari segi hukum acara dan perdata. Seperti kita ketahui, sejak 2 minggu yang lalu sidang perdana kita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sama, di ruangan yang sama, ya, para pihak tergugat tidak ada yang hadir dengan berbagai alasan. Oke, oleh sebab itu pada sidang kali ini sudah 2 minggu berjalan dan ditunda dengan berbagai alasan juga ya. Seperti itu kabar rekan Edi Sujana tidak hadir juga. Oleh karenanya secara hukum acara sebetulnya saat acara perdata hakim kami desak dan hakim juga sudah punya kewenangan untuk melakukan persidangan atau persidangan dengan memutuskan perkara ini bisa memvonis sebetulnya. Dasarnya apa? Pasal 125, 126 HIR, yaitu hakim bisa memutuskan tanpa hadir terdakwa sekalipun, yaitu di persek namanya, divonis tanpa hadir terdakwa. Dan kita bang bisa memenangkan kasus ini bang, kan begitu. Kalau substansi udah benar. Kalau substansi itu benar, tapi Jokowi aja kita usir. Hukum acaranya tidak dilakukan secara profesional, secara benar dan adil oleh majelis hakim. Dan sebetulnya ini sidang hari ini hanya upaya-upaya menunda-nunda, ya, upaya menunda persidangan ini. Walaupun janji akan dilakukan sidang selanjutnya 2 minggu yang akan datang. Tapi secara hakim bilang 2 minggu, padahal dia bilang seminggu, betul nggak? Itu aja dengan hakim. Ini ciri-ciri hakim sudah berpihak. Hakim munafik. Ya, saya berikan rekan saya. Jadi aja sehari pantas posnya bangkrut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tetap akan takbir walaupun saat tadi saya hampir tertendang dari ruangan sidang ya. Memang saya merasa agak keanehan pada hari ini bahwa hakim seperti membuat move baru gitu ya. Bahwa tiba-tiba saya dikatakan tidak mempunyai legal standing karena tidak ada nama saya di situ. Kalau begitu mengapa minggu lalu dia bacakan? Alasannya karena yang dia baca adalah gugatan. Ya salah lu sendiri. Mengapa lu baca gugatan? Kan begitu. Kalau Anda yang salah jangan salahkan saya. Makanya tadi saya sampaikan kepada salah dua daripada prinsipal kita, apakah benar mereka memberikan kuasa kepada saya? Oke? Nah itu kecil. Saya diberi kuasa apa enggak, Bang? Diberi kuasa. Ya, diberi kuasa. Saya bukan orang gelap datang ke sini ya. Mohon tuh Ibu Hakim yang terhormat ya. Penempatan Ibu Hakim sebagai ketua majelis saya pahami. Mungkin ini untuk menghadapi wanita sama wanita ya. Bukan orang-orang yang tegar. Saya bersyukur seandainya Ibu Hakim tadi yang terhormat ketua majelis sama tegasnya seperti dengan ketegasan beliau di sidang pertama, kami tidak akan protes, pengunjung pun tidak akan protes, kan begitu.
Tetapi ini sudah nampak keberpihakan. Keberpihakan menunjukkan apa yang dituliskan oleh siapa itu Profesor Antonio Budiawan ya. The point of no return. Ya, apa itu? Titik di mana tidak bisa kembali. Something wrong ya with this condition of this country. Itu pasti. Nah, oleh karena itu saya ingin mengatakan kita sudah menang. Ya, saya mengatakan sudah menang. Karena kalau sudah menang itu tidak dibutuhkan banyak rekayasa. Ya kan kami harusnya sudah menang. Harusnya kami tidak perlu berpanjang-panjang sehingga tercapai yang namanya persidangan berbiaya ringan, cepat dan sederhana. Saya ingin mengatakan ini kesempatan pengadilan untuk menunjukkan proaktif kepada sebuah peristiwa hukum yang menjadi perhatian banyak orang. Bukan cuma ijazah palsu jilid 1, pula jilid 3. Ya, Bambang Tri sudah merasakan kepedihan luar biasa. Gus Nur sudah merasakan kepedihan luar biasa pada hari ini. Di penjara. Ya, di penjara. Ya, oh enak sekali segala macam kekuatan yang dimiliki. Kita ini sudah banyak kesedihan ya. Baru saja kita dikagetkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang diplesetkan menjadi Mahkamah Keluarga atau Mahkamah Khianat oleh Bapak Amin Rais ya. Hebat sekali Pak Manda yang menjadi ketua majelis bisa menjegolkan sebuah keputusan walaupun dikatakan 40 tahun, tapi alternatifnya itu pasti mengandung sesuatu, yaitu apa? Mereka yang sudah memimpin suatu daerah ya bisa memimpin daerah, maka itu bisa lolos. Ini untuk apa? Dan kita ketahui Prabowo pun sudah menyiarkan siapa yang akan menjadi wakil presidennya. Jadi ini adalah drama yang terlalu gampang untuk ditebak dan ditertawakan dan tidak bikin kita tertawa, bikin mules, bikin muak. Oke, saya kira itu saja yang bisa sampaikan. Saya meminta, ini ada Buya Afrinaldi ya. Buya, saya meminta, mau Anda bersedia besok masing-masing ya. Nanti prinsipal, nanti masing semua yang hadir di sini pasti punya ijazah kan? Kalian mungkin bukan orang kaya, tapi kalian orang jujur. Bawa yang asli, ya tunjukkan di hadapan pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizal Alhamdulillah. Tunjukkan ijazah asli gini. Maksudnya Bu ini Bapak ini besok bawa semua. Kasih liatin hakim. Mana aja ijazah Jokowi itu mana? Jalanan nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Saya utang doang. Yang pertama saya sebagai salah satu prinsipal dari 5 prinsipal meyakini bahwa telah terjadi kerugian dari ijazah yang tidak bisa ditunjukkan, ijazah palsu. Kerugian itu bukan hanya pada 5 memberi kuasa, tapi kerugian pada seluruh rakyat Indonesia. Walaupun yang menggugat cuma 5 orang, tapi ini adalah perwakilan dari 270 juta orang yang telah dirugikan oleh Jokowi dengan tidak bisa menunjukkan ijazah asli yang bisa diduga keras bahwa ijazahnya palsu. Yang penting itu ijazah itu jadi capres. Nah, syarat. Jadi banyak hal-hal akibat hukumnya dari kepalsuan yang ada itu, ya termasuk statusnya sebagai presiden. Yang kedua, ini adalah contempt of court. Ini penghinaan kepada pengadilan. Jadi dengan cara yang kita lihat di persidangan, termasuk ada surat tugas, ada surat substitusi yang ternyata tidak memenuhi syarat hukum, itu Jokowi sudah melakukan penghinaan terhadap pengadilan, contempt of the court. Oleh karena itu bisa diproses berikutnya. Yang ketiga, tadi ya pengacara Prof. Egi menyatakan bahwa Jokowi digugat secara pribadi. Ketika dia menguasakan atau memberi tugas apapun namanya kepada orang yang mewakili dan datang di pengadilan ini, dan dia adalah bagian dari pegawai, maka biaya yang dikeluarkan oleh Jokowi kepada pegawai itu masuk dalam kategori korupsi. Harusnya Jokowi sewa lawyer. Harusnya Jokowi secara pribadi menyewa lawyer. Kalau dia masih menugaskan, mewakilkan kepada korupsi. Itu korupsi. Besok kita tuntut bahwa ada pasal baru. Korupsi dari kuasa hukumnya. Iya, betul. Yang selanjutnya, Apa yang penting lagi? Bapak Ibu, poin penting ini ya, poin penting. Melalui peristiwa tadi
tadi, Jokowi diusir. Jokowi diusir dari ruang sidang, saudara-saudara sekalian. Ini harus dicatat. Kenapa diusir? Karena dia tidak menghormati hukum, Tidak memberikan surat dan tidak memberikan surat kuasa, artinya tidak ngerti hukum. maka diusir. Sebelumnya hanya surat tugas, sekarang substitusi tanpa ada tanda tangan dari Jokowi. Nggak benar itu, maka diusir. Ini bukti sejarah tingkat nasional, tingkat dunia, presiden diusir dari ruang sidang. Kemudian ini adalah bukti bahwa memang Jokowi diragukan keaslian ijazahnya, atau kalaupun ada istilah ijazahnya maka itu palsu. Dan segera setelah ini makzulkan Jokowi. Makzulkan Jokowi. Karena tidak layak sebagai presiden yang telah menipu dan merugikan 270 juta rakyat Indonesia. Jadi sengsara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, sebetulnya kan kita ingin pengadilan ini berjalan secara fair dan benar. Tapi apa kita saksikan hari ini adalah dagelan. Jadi ini sebetulnya sudah jelas bukti bahwa memang Jokowi tidak punya jasa asli. Nah, jadi hari ini adalah pengumuman kepada seluruh Indonesia bahwa memang Jokowi ini tidak pantas lagi melanjutkan jabatan sebagai presiden. Iya. Karena tidak pantas sudah lama. Ya, makanya karena tidak pantas sudah lama, maka hari ini bukti ini membuktikan. Jadi hari ini adalah bukti nyata Jokowi tidak punya jasa asli. Kalau punya jasa asli 5 menit urusan selesai pada ini. Ya, jadi saya minta juga DPR, ya kan, kalau juga harus, ya PLH nggak bisa. Jadi saya pikir ini sudah saatnya kita sama-sama mendatangi gedung DPR untuk meminta agar segera Jokowi diberhentikan sebagai presiden. Ya, kalau ini jangan lagi panjang-panjang utang lagi. Kemarin utang 1.200 triliun. Saya kira itu paling penting, ya kan? Ya, jadi jangan lagi misalnya mundur berapa kali pun dia terkalah. Gitu. Jadi saya kira tinggal bagaimana kita gerak rakyat datang ke DPR untuk meminta Jokowi sebagai presiden. Oh ya. Bang. Keputusan Majelis Hakim hari ini buat saya tidak mengejutkan dan tidak saya. Kenapa? Karena memang Majelis Hakim tidak akan, atau gini, Majelis Hakim akan berusaha untuk tidak sampai memasuki proses putusan. Adik Semsono salah satu. Karena kalau wadi wolor putusannya tawuran atasannya sekarang jabur. Nanti akan diketahui. Tapi bisa bilang ini cara mereka. Ini kurang siap tahu. Sekarang pertanyaan kalau hakim minta mundur 2 minggu, kan ada targetnya. Apa dengan mundur 2 minggu apa harus dilakukan oleh mereka? Mundur seminggu, mundur lagi begini. Akan begini lagi, ulur-uluran. Karena kalau saya sih nggak berani mutusin, karena di atas sudah diancam turun ke bawah. Jadi memang kalah itu kemana-mana kalah, sorry. Kalau saya nggak mau menyikapi dengan mestinya dia tahu yang terbukanya mau sampai kapan ngeles itu, karena ini ngeles. Kalau saya sih siang-siang aja. Nah, kenapa hakim ngeles? Ini bicara masalah nilai-nilai hidup, masalah prinsip hidup.
majelis hakim tidak berani karena nilai-nilai hidupnya lebih mementingkan duniawi ketimbang kebenaran, kejujuran, keadilan. Jadi ya jabatan jadi ini minggu depan 2 minggu lagi ada lagi mundur lagi jangan kaget. Mundur apa dengan harapan politik umat eksternal Jokowi sudah lengser baru dia berani mutus. Masa si hakim goblok bener mundur 2 minggu apa yang mencapai dengan mundur 2 minggu? Nah, nanti mundur lagi akhirnya acara lagi alasan. Dia bilang Pak, kalau 2 minggu itu dia mau tinggalin yang nggak datang. Yakin. Itu dia bilang. Yakin. Tapi ada lagi. Semua kita ganti hakimnya bos bisa. Jadi buat anda yang kebetulan ingin apa yang saya sampaikan, ya hakimnya dimutasi. Terus serius. Mestinya analisis dia juga tahu. Jadi ini lucu-lucuan. Apa lucu-lucuan? Kasihanilah. Ya itu. Sambil kita lucu-lucuan ya. Habisnya mau apa lagi akal-akalannya pemitranya ini Gugat Jokowi itu kan lucu-lucuan. Nah, kalau gugat serius, karena gugatannya serius, putusannya sudah pasti Jokowi yang ngawur, hakimnya nggak berani. Coba, saya bukan orang bodoh, ya, jangan ngarepin serius, jangan mengharapkan serius. Kita melakukan dengan serius, mereka berusaha ngeles dengan serius. Jadi cari argumentasi, asal logis dianggap kalau ditanya, kalau habis ini nggak lengkap dari mereka terus mau jalannya sidangnya dari alasan lagi 2 minggu bertanya kenapa sih 2 minggu apa nasibnya kalau menjawab kan ada rasanya jadi jawabannya ya pokoknya 2 minggu 2 minggu kan kali 2 sebulan. Karena sama gue ikut puasa suka-suka itu alam orang Medan bilang suka-suka taulah mau aturlah semua. Saya kira kita juga kaget dengan bahas ini lucu-lucu aja kita bahas yang di istana bingung masih puasa dia juga ulur-ulur aja kalau diterusin kencang terus biasanya apa? Hidungnya bukan potret tentang dia, potret adik iparnya. Jadi orang kalau goblok, anggap orang lain gobloknya kayak dia begitu pintar. Jangan maju lepas aja udah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pitung. Bitung. Ayo bitung. Ini korban keganasan. Bitung Matraman. Nah, baik ya. Terima kasih kepada Ibu Sujana. Jadi hasil persidangan hari ini sebagaimana yang kita ketahui bersama ini mengkonfirmasi bahwa sesungguhnya kita sedang ini mengkonfirmasi bahwa kita sedang berada di Indonesia. Ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa bukan di Wakanda. Bahwa kita ini menggambarkan bahwa kita sedang berada di Indonesia. 3 lembaga yang kita akui adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini terakhir di yudikatif. Jika sikap orang-orang yang ada di institusi yudikatif atau kehakiman seperti ini, maka ini Indonesia sudah mengalami jauh kemajuan. Dan ini merupakan sebuah bukti bahwa Jokowi banyak melakukan kesalahan. Saya adalah salah satu penggugat Jokowi mundur. Kemudian Mas Bambang Tri, kemudian lagi Gus Dur, dan sampai saat ini dia tidak bisa membuktikan. Maka ini sudah menimbulkan keonaran. Kata kuncinya adalah Bagaimana sekarang? makjulkan Jokowi, ganti pemerintahan transisi yang terdaftar. Assalamualaikum. Ini satu ustadz yang konsisten. Ustadz Asep, Saifuddin. Tolong dengan hormat pasukannya diturunkan minggu depan. Jabar. Tadi saya hadir di ruangan persidangan. Di ruangan persidangan tadi jelas sekali apa yang disampaikan oleh Profesor Egy Sujana bahwa yang digugat itu pribadi Jokowi, bukan
Presiden Jokowi. Nah, adapun dia sebagai pejabat publik itu yang harus dia pertanggungjawabkan. Maksudnya begini, kan kedudukan setiap warga negara itu sama di mata hukum. Nah, Jokowi digugat terkait dengan dugaan ijazah palsu. Jadi ketika misalkan Mensesnek memberikan surat kuasa, apalagi surat tugas, itu tidak relevan. Nah, karena kan ini tidak ada kaitan. Harusnya Jokowi sebagai pribadi, apalagi dia sebagai presiden, harus memberikan keteladanan. Seharusnya dia memberikan surat kuasa dengan tanda tangan basah. Nah, itu itikat awal. Kalau itu tidak dilakukan, maka Jokowi tidak merupakan cerminan seorang pemimpin yang baik. Betul. Karena seharusnya hukum seharusnya buktikanlah di pengadilan betul tidak ijazahnya palsu. Dia datang untuk bawa ijazah palsu. Nah, jadi dengan dia satu memberikan surat mandat kepada Menteri Sekretaris Negara, kemudian memberikan surat tugas, menunjukkan dia tidak berhukum dan menyalahgunakan kekuasaannya. Yang kedua, dia tidak punya etikat baik. Nah, yang ketiga, patut diduga jangan-jangan apa yang disangkakan oleh masyarakat itu ijazah itu palsu. Nah, oleh karena itu, kalau pekan depan sidang dimundur lagi, maka kalau menurut saya rakyat harus bersatu, bukan hanya menuntut sidang, tetapi mudah saja kita desak supaya Jokowi dimakzulkan dan dipenjarakan. Setuju nggak? Setuju. Allahu Akbar. Makzulkan Jokowi. Penjarakan Jokowi. Allahu Akbar. Makzulkan Jokowi. Oke, saudara-saudara, demikianlah semua. Tinggal apalagi yang mau ngomong. Habis. Kalau kasus antum lagi. Ya, jangan nih. Dari mama. Udah habis Bang Gigi. Nah, mama belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi pengadilan tidak fair. Hakim dari awal sudah tidak fair, sudah tidak adil, baik terhadap penggugat, yang jelas yang terhadap penggugat ya. Kami tidak terima ketika setiap sidang tergugat mengirim orang-orang yang berbeda. Jadi kalau bisa dimodusin nanti next sidang pun akan seperti ini. Kembali lagi melengkapi data. Lalu kapan pembuktiannya? Yang jelas ketika 2 minggu yang lalu kami meminta Anda membawa ijazah Pak asli Anda, entah itu SD, TK, SMP, SMA, perguruan tinggi, bodoh, yang jelas bawa ijazah asli Anda. Kalau misalnya nanti sidang 2 minggu lagi, padahal katanya tadi diberi waktu 1 minggu, ketika dianulir menjadi 2 minggu, padahal jejak digital Anda ada, hakim mengatakan 1 minggu, tapi beliau merubah menjadi 2 minggu. Ketika 2 minggu yang akan datang, Dan nggak ngaku lagi. tuh, dan nggak ngaku lagi. Kita buka jejak digital yang masih ada. Ketika 2 minggu lagi pembuktian sidang berjalan seperti ini, artinya Jokowi fix palsu. Fix, Pak. Fix sebagai presiden palsu. Semua kebijakan yang keluar dari lisan dia secara hukum batal. Kami sebagai emak-emak yang notabene katanya hanya keadaan di dapur, kasur, sumur, kami punya otak dan kami bisa melihat ini persidangan paling buruk yang pernah ada di negeri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di 2 minggu yang akan datang. Closing statement. Sebelah sini. Ya, closing statement bahwa Hakim tadi nyatakan kalian sempat eksis. Itu sebagai bukti protes, kalian harus lebih banyak besok. Oke? Nah, sebagai tanda keberatan di pelarangan tersebut, saya berharap untuk membuktikan bahwa sidang ini sah, terbuka untuk umum, kalian lebih banyak hadirnya. Ini soal moral presiden yang menghinakan bangsanya ratusan juta. Oke? Nah, kedua, mediasi. Mediasi tadi kami sampaikan, mediasi cukup hanya
Jokowi membawa ijazahnya karena persoalannya hanya satu, tentang ijazah, keaslian atau kepalsuan. Ketika ijazah tidak dibawa, apa yang mau dimediasi? Pengen nyogok? Iya. Bang Eki mau disogok, Bang? Gue nggak ada yang mau kan? Nah, jadi ijazahnya yang dibawa. Nggak ada bicara uang di sini. Apalagi satu objek perkara, yaitu ijazah asli atau palsu. Jadi ijazah aslinya dibawa. Itulah mediasi. Kalau nggak ada tanda-tandanya benar publik, notoire patent, penonton umum, pendapat umum bahwa Jokowi punya ijazah palsu yang dia gunakan untuk menjadi ikut pilkada Solo, wali kota Solo, gubernur DKI dan presiden 2 kali, 2015 dan 2019 dan 2019. Itu semua batal demi hukum. Diskresinya semua batal demi hukum. Jangan dibohongi. Tidak batal tapi tanggung sendiri. Urusan dia. Itu Perdana Menteri Malaysia. Ada sebuah utangnya, dia tidak mau bayar. Silakan bagi kami tidak mau bayar. Karena dulu Perdana Menterinya adalah korup. Nah sekarang nanti kalau dibuktikan, itu Jokowi nanggung. Minta patungan sama cebong-cebong. Oke. Terima kasih. Cebong masih ada. Oke. Damai, yang tidak pernah berdamai. Yang mana? Ada. Sidang biasa kalah sudah selesai. Banyak masa demikian atas harapnya saya media channel. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya.